Bicara tentang keindahan, Gunung Lawu memiliki pesona alam yang begitu indah. Terletak di Karanganyar, Jawa Tengah, Magetan, dan Ngawi, Jawa Timur. Selain pesona alam yang begitu indah, Gunung Lawu juga dimitoskan sebagai petilasan Prabu Brawijaya kelima. Sehingga Gunung Lawu menjadi gunung yang disakralkan di tanah Jawa. Puncak Lawu sukses! Untuk pendakian kali ini, kita berangkat dari Purbalingga sekitar jam 8 malam dan sampai di base camp Ceto sekitar jam 3 pagi. Setelah sampai di base camp, kita langsung bergegas untuk istirahat, mengingat nanti kita akan langsung melakukan pendakian yang mungkin kita akan mendaki sekitar jam 7 pagi. Kita bangun sekitar jam 5 pagi dan langsung melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Setelah itu kita bersih-bersih dan ganti pakaian. Kalau aku sih nggak mandi ya, karena di sini dingin banget. Nah, setelah semua berganti pakaian dan selesai sholat, kita akan memesan makanan dan minuman untuk sarapan kita sebelum mendaki. Sambil menunggu sarapan kita datang, kita akan repacking dulu. Dan seperti biasa, untuk pembagian barang-barang dan logistik yang akan kami bawa nanti. Nah, untuk sekedar informasi ya guys, jadi untuk simaksi ini sebenarnya kita bisa lakukan di basecamp loh. Jadi kita bisa langsung mengisi formulir tentang data diri dan siapa saja yang akan melakukan pendakian. Tapi untuk pembayarannya kita bisa melakukannya di loket pertama. Aktif langkah sinyal. Oke, elit sedang sendiri. Ya nyoba elit aja. 2-0. Hai guys, welcome my YouTube channel. Hari ini kita mau pendakian ke Gunung Lawu via Ceto, Jawa Tengah. Kita dari base camp mau menuju ke loket untuk simaksi. Seperti biasa ya, salah satu dari kita menjadi ketua tim dan harus meninggalkan kartu identitas untuk ditinggal dan diambil keesokan harinya ketika kita turun. Nah, untuk biaya simaksi pendaftaran pendaki dikenakan biaya Rp20.000 per orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pendakian, semoga kita diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, dapat mencapai apa yang kita inginkan dan dapat turun kembali dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Untuk memulai pendakian pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Gunung Lawu mantap. Jarak pos 1 dari base camp pendakian adalah sekitar 764 meter. Untuk perkiraan waktu perjalanan kurang lebih 45 menit. Alhamdulillah, udara pagi ini semoga hari ini cerah ya. Perjalanan menuju pos 1 dari base camp estimasi kurang lebih berapa? Kurang lebih 45 menit ya. 45 menit. Ini treknya masih apa ya? Cor-coran apa ya? Iya. Cor-coran. Semangat, semangat. Jalan menuju pos 1, kondisi medan masih cukup landai dan belum begitu menanjak.
kan pendaki newbie, pemula, sering di PHP-in sama Mas Dahlan. Perjalanan menuju pos 1, kita akan melewati Candi Ketek, salah satu cagar budaya yang tentunya masih dilindungi hingga saat ini. Akhirnya sampai di Candi Ketek. Tadi kita berangkat jam berapa ya? 8. Jam 8 kurang 10 menit lah kira-kira. Estimasi mungkin dari sana sampai sini 15 menitan. Lanjut. Dipikirkan sambil di jalanan. Nikmati saja perjalanan. Iya. Ini Mas, Jalan. Ya, Mas. enggak. Ketemu sama teman-teman juga ya dari Purwokerto. Kita dari Purwokerto guys. Purwokerto mana suaranya? Semangat Purwokerto. Nah, untuk mendaki Gunung Lawu ini sebenarnya ada beberapa jalur yang dapat dilalui ya guys. 3 diantaranya berada di Karanganyar, Jawa Tengah, dan 2 lagi berada di Magetan, Jawa Timur. Untuk jalur pendakian dari Karanganyar, yakni via Candi Ceto, via Cemoro Kandang, dan via Tambak. Sedangkan dari Magetan, via Cemoro Sewu dan Singolangan. Jadi ini dipakai untuk menjaga keselamatan tempat sandang Patertan Saptarsi. Jadi diharuskan untuk memakai kain dulu. Jadi sekarang kan sudah diaktifkan dan sudah dikelola. Jadi untuk para pendaki itu bisa untuk memakai air itu. Mandi pun dipersilahkan di situ. Karena waktu dulu kan belum ada yang mengelola karena pendaki juga takut-takut nggak mau ngambil gitu. Jadi sekarang sudah ada yang mengelola dan kita haruskan memakai kain untuk menjaga adatnya. Jadi kita mau memasuki Patertan Saptarsi, kita harus memakai kain kayak gini ya guys. Satu orangnya Rp5.000, nanti bisa dimasukin ke kotak itu. Kita lanjut. Banyak pasal. Di jalur pendakian Candi Ceto ini banyak situs bersejarahnya. Salah satunya adalah Sendang Saptoresi. Dan untuk menuju Sendang Saptoresi ini, para pendaki atau pengunjung dianjurkan untuk memakai selendang seperti yang kita kenakan sekarang ini. Mangga dulu. 2000-an loh. Seger ya Bu? Seger 2000. Semangka paling seger ya Bu? Semangka paling seger. Kalau pendaki favoritnya semangka. Kalau turun es. Kalau turun jangan dicari es. Ger. Baru aja potong. Semangka paling nikmat. Mas Dah, 2000-an. Mas Aan, aman? Jangan nasihat. Kameramen. Beda-beda ya. Sampai di Patertan Saptoresi. Nah, sebagai informasi, Sendang Saptoresi ini termasuk bangunan baru ya, dibangun sekitar tahun 2000-an. Dulunya masih alami dan belum berbentuk seperti sekarang ini. Setelah menikmati kesegaran air Sendang Saptoresi ini, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju pos 1. Dari sini masih lumayan jauh ya guys, dan jalannya sudah mulai menanjak.
Oh ya guys, kondisi fisik salah satu teman kami ada yang kurang fit. Kayaknya masuk angin gitu deh. Dikarenakan dia mandi pagi di base camp yang memang airnya sangat dingin sekali. Jadi perjalanan menuju pos 1 agak pelan ya, karena bagi kami kebersamaan dan keselamatan adalah yang paling utama. Ada sedikit area terbuka. Pos 1 sebentar lagi. Berapa menit lagi ya kira-kira ya? 5 menit. 5 menit. Aduh. Jangan-jangan PHP. Ayo Mas. Ayo. Semangat. Ada manis-manisnya. Vokal sweat ada manis-manisnya. Jalan didominasi tanah liat apa ya, tanah liat. Lumayan. Lumayan licin, mungkin karena efek hujan ya, jadi tanahnya lumayan licin. Satu udah mulai kelihatan. Ternyata bukan pos 1. Ini hanya warung yang biasa digunakan para pendaki untuk beristirahat, ngopi, dan makan semangka tentunya. Alfamart legendaris. Ini sudah sampai ke Malaya dong. Oh iya. Nah, ini ke Malaya. Oh, paling macam siji ini. Setelah kami rehat sebentar sambil bercengkrama dengan pendaki lain, kami melanjutkan lagi perjalanan menuju pos 1 yang katanya sih 5 menit lagi, tapi bohong. Hehehe. Buat para pendaki, candaan 5 menit lagi pasti udah gak asing. Candaan itu biasa kami lontarkan untuk memacu semangat. Dan medan yang kita lalui sekarang ini lumayan sulit karena kemarin habis diguyur hujan, jadi medannya basah dan licin, menjadikan pendakian kali ini terasa berat dan sulit. Capek banget, tapi semangat. Nah, di perjalanan kami menemukan beri hutan. Rasanya lumayan ya guys, asam-asam gimana gitu. Nah, buah ini aman loh untuk dikonsumsi, bisa juga untuk survival atau bertahan hidup di hutan ketika kita habis berbekalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum. Yang baik lagi meresapkan lagi yang ada banyak amin. Bismillah. Asam. Asam segar. Asam. Sebentar lagi sampai pos 1. Oh my god. Alhamdulillah. Akhirnya sampai di pos 1, pos Mbah Branti, di ketinggian 1702 mdpl. Alhamdulillah. Aman mas? Oh, aman. Aman Mas. Merayu Aman mas. Jawabnya harus gimana nih? Aman dong. Bagaimana Mas Randika? Tetap semangat. Pos 1 Mbah Branti.
Ini perjalanannya agak melenceng ya, harusnya 45 menit, ini 1,5 jam ya Mas ya. 1,5 jam karena memang ada salah satu teman kita yang masuk angin, kurang sehat. Tapi tetap harus semangat. Keselamatan yang paling utama ya. Tuh. Masdah. Masdah gimana sih Masdah? Aduh. Mas. Kata-katanya dong Mas. Nggak ada. Mas. Halo. Halo. Mas siapa ya? Sen. Mas siapa ya? Mas Jihad. Semangat dong Mas Jihad. Yang ini krik. Spill pendaki cewekmu. Asik. Spill pendaki cewek katanya. Mau nanti ada yang kecantol. Jadi suaminya di sini. Mas Dahlan ini khusus buat Mas Dahlan. Oh, Pak. Mas Dahlan, Lagi kata-katanya mencari dong Mas jodoh. Dahlan. 2025. Ucapan adalah doa loh. Amin. Asik. Kan lulus kuliah, Pas. Lanjut lagi ke pos 2. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Setelah kita selesai istirahat di pos 1, kita akan melakukan perjalanan lagi menuju pos 2 dengan jarak yang ditempuh sekitar 1 jam perjalanan, tergantung kecepatan masing-masing pendaki. Medannya cukup licin, mungkin karena efek hujan, jadi licin banget, tapi masih aman sih. Setelah pos 1, kita akan mulai memasuki kawasan hutan yang didominasi dengan pohon-pohon yang cukup tinggi. Untuk kondisi jalur pendakian sedikit lebih menanjak dari sebelumnya. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2, treknya lumayan, pengen nangis. Aduh, udaranya dingin ya, nggak panas tapi lumayan. Semoga nggak hujan. Dan vegetasinya tertutup, jadi ya sejuk, enak sih. Lanjut lagi. Semangat. Jalur pendakian Via Ceto ini menjadi jalur terpanjang dengan jarak tempuh kurang lebih 9 km dari base camp sampai puncak. Kondisi terkini Lawu Via Ceto seperti ini ya guys. Gambarannya. Dan medan yang kita lalui sekarang ini lumayan sulit karena kemarin habis diguyur hujan, jadi medannya basah dan licin, menjadikan pendakian kali ini terasa berat dan sulit. Tak jarang juga kami berhenti sebentar untuk mengatur nafas yang mulai tak beraturan. Treknya lumayan, nggak lumayan lagi sih, licin banget. Perjalanan masih jauh sekali. Semangat guys. Jalannya licin, kita berdoa saja supaya tidak hujan. Alhamdulillah, udaranya enak sih, dingin-dingin segar.
perjalanan Lawu Via Ceto ini. Treknya nanjak terus, kondisinya seperti ini. Jadi referensi buat kalian semua yang ingin mendaki Lawu Via Ceto, itu kondisi treknya kayak gini ya guys. Wah, semakin tinggi ternyata treknya semakin menanjak dan licin ya guys. Jadi harus lebih ekstra berhati-hati dalam melangkah supaya kita tidak terpeleset dan jatuh. Karena memang beban carrier kita udah lumayan berat ya. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kami pun sampai di pos 2. Kita udah sampai puncak. Lah mau kemana kan? Kita baru sampai loh. Sampai di pos 2. Sampai di pos 2, kita istirahat dulu 10 menit. Oh iya, di pos 2 atau yang dikenal dengan Brakseng ini, kita sudah ada di ketinggian 1906 mdpl. Dan di pos 2 ini, kami rehat sebentar sambil menikmati perbekalan yang kita bawa, supaya tenaga kita terkumpul lagi dan melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Lanjut guys. Mas Jihad aman? Aman guys, aman? Aman guys. Aman. 2 pos sudah kami lalui, yaitu Mbah Branti dan Brakseng. Setelah istirahat kurang lebih 10 menit, waktunya kami untuk melanjutkan lagi perjalanan menuju pos 3 atau Cemorodowo. Lihat di depan. Estimasi dari pos 2 ke pos 3 sekitar 80 menit perjalanan. Dan trek yang disuguhkan dari pos 2 ke pos 3 sangatlah terjal. Jadi kami harus ekstra hati-hati dalam langkah. Treknya nanjak banget. Terbentuk. Cuacanya enak sih ya, nggak panas, dingin-dingin, sejuk. Jalur pendakian Via Ceto ini ada 6 pos, yaitu pos 1 Mbah Branti, pos 2 Brakseng, pos 3 Cemorodowo, pos 4 Penggik, pos 5 Bulak Peperangan, dan pos 6 Kupak Menjangan. Nah, di pos 6 atau Kupak Menjangan inilah rencana kami untuk camp area favorit para pendaki. Semoga aja kita nggak kemalaman ya sampai di sana. Rasa lelah dan kantuk kami rasakan karena tenaga kami terkuras habis dalam perjalanan. Ditambah lagi kami hanya tidur 2 jam sebelum melakukan pendakian dari base camp. Tak disangka dalam perjalanan kami bertemu dengan tetangga kami dari kampung, yaitu keluarga Ngapak. Hehehe. Manjat Pak. Ngomong puluhan ngomongnya. Hah? Kayak ngomong puluh. PHP. Ya. Anggar ngomong 20 menit ya anggap aja setengah jam. Apa lebih baik. Ayo. Mau bunyi berarti Pak? Iya, betul tengah telu mau kok. Lu bikin betul campur sih. Campur itu apa ya? Jam itu Jam itu apa? esok. Jam itu esok terus langsung Langsung munggah. Tapi kan mending orang bawa kendaraan darat kalau Ini motoran apa mobil? mobil. Semangat kami pun menjadi bertambah ketika kami bertemu dengan pendaki bocil. Bagaimana tidak? Ya bocil aja bisa sampai puncak. Masa kita enggak? Akhirnya sampai di pos 3 di ketinggian 2251 Cemorodowo. Kita mau istirahat dulu, mau sholat, dan alhamdulillah.
Nah, di pos 3 ini juga merupakan area camp bagi para pendaki. Dan di sini terdapat sumber mata air yang melimpah. Di sini kami memutuskan untuk istirahat, sholat, dan makan. Mie instan menjadi menu makan siang kami kali ini. Selain gampang dimasak, rasanya juga sangat nikmat. Nyam nyam nyam, mantap. Sholat. Cara sega ora kayak iya gitu permangan langsung mangkat gitu. Iya. Mau kenang nama langsung cuma dia nih. Setelah drama gas, akhirnya bisa makan mie. Isunya, Mbak. Ya, tadi kami hampir saja gagal naik ke puncak karena kesalahan fatal yang kami lakukan waktu repacking di base camp. Ternyata gas yang kami bawa tertinggal di base camp. Untungnya, teman-teman para pendaki lain sangat baik. Kami diberikan gas secara cuma-cuma loh. Inilah salah satu sifat yang kami suka dari para pendaki, yaitu saling tolong-menolong dalam sebuah kesulitan di perjalanan. Nah, dari kalian sudah ada yang pernah mendaki ke Gunung Lawu via Ceto belum nih? Boleh dong spill cerita pendakian kalian. Yuk kita kenalan di kolom komentar. Cerita pendakian Lawu kali ini sampai di sini dulu ya. Akan ada keseruan lainnya di part selanjutnya. Sampai ketemu lagi di part 2 ya.